Hai, jumpa lagi dengan masakan Papi Ipan. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan ya teman-teman. Kali ini saya akan membuat makanan yang diolah dari bahan dasar kentang. Sangat enak dan sangat sederhana. Bisa untuk cemilan, namun juga seringkali enak untuk lauk dan teman makan nasi, soto, atau makanan-makanan lainnya. Membuatnya sangat mudah. Simak ya video ini sampai selesai. Dan jangan lupa subscribe ya teman-teman. Ayo kita memasak. Saat ini saya akan membuat makanan yang berbahan dasar kentang dengan resep yang original, tanpa tambahan macam-macam. Ya, hanya kentang saja dan beberapa macam bumbu ini saja. Namanya adalah perkedel kentang teman-teman. Enak sih, tradisional tapi lezat. Bahan-bahannya 800 gram kentang, lalu 2 batang daun bawang, 2 sendok makan bawang merah yang digoreng, 1 biji bawang putih, 1/4 sendok teh pala bubuk atau pala yang kita parut, kemudian 1/4 sendok teh merica, 3/4 sendok teh garam, dan setengah sendok teh penyedap, 1 butir telur, dan minyak goreng. Hanya itu teman-teman yang kita butuhkan untuk membuat perkedel yang enak ini. Setelah kentang kita kupas, kita potong-potong seperti ini ya teman-teman. Lalu kita akan menggorengnya dalam minyak yang cukup banyak dan panas ya. Oke, ini minyak sedang kita panaskan. Lalu setelah panas kita bisa masukkan. Oke, ini kentang kita goreng sampai matang ya teman-teman, sampai empuk, supaya nanti pada saat kita haluskan mudah dan hasil perkedelnya pun menjadi lembut ya. Sambil menunggu kentangnya matang, kita bisa siapkan bumbu-bumbunya dahulu ya teman-teman, supaya tidak membuang waktu juga. Nah, kita akan haluskan bawang merah goreng tadi 2 sendok makan. Kemudian kita campurkan juga dengan garam, penyedap, dan mericanya ya teman-teman. Kita haluskan dahulu. Kemudian juga bawang putihnya juga kita haluskan. Kita haluskan sampai benar-benar halus ya teman-teman, supaya nanti bisa tercampur rata dan membumbui dengan enak. Setelah itu kita bisa parut palanya teman-teman ya, atau kalau teman-teman pakai pala bubuk ya bisa aja langsung dimasukkan, dicampurkan. Kalau saya, seperti saya pernah bilang, saya lebih suka pala menggunakan yang masih bulat seperti ini dan memarut sendiri. Memang lebih repot sih, tapi menurut saya sih rasa atau harum palanya masih jauh lebih enak daripada yang mungkin sudah bubuk ya. Tapi terserah sih, selera teman-teman juga. Kalau nggak mau repot ya pakai aja yang sudah pala bubuk ya. Oke, ini pala kita parut kira-kira 1/4 sendok teh, atau kalau memang senang ya bisa aja lebih juga nggak masalah. Oke, setelah itu jangan lupa ya, ini kentang kita sudah matang. Nanti keasikan ngulek-ulek kentangnya lupa kosong. Gagal maning son. Ya, kentang sudah matang teman-teman. Jangan lupa diangkat ya. Kita angkat dan kita akan haluskan ya. Karena ini membuatnya hanya nggak nyampe 1 kilo, bukan buat jualan. Jadi saya ulek saja teman-teman. Kecuali kalau untuk jualan lebih dari sekilo, bisa 2-3 kilo atau bahkan lebih, biasanya saya gunakan gilingan ya. Digiling lebih praktis, tapi karena ini cuma sedikit, diulek juga nggak masalah lah, sambil olahraga ya teman-teman. Oke, kita haluskan sampai halus ya teman-teman, supaya nanti perkedelnya menjadi lembut dan enak sekali. Oke, dicampur dengan bumbu tadi. Setelah semuanya halus, kita bisa aduk rata ya, supaya bumbu-bumbunya merata ke semua bahan kentang kita ini. Oke, kita aduk rata. Setelah itu kita masukkan
potongan bawang, daun bawang ya, daun bawang yang dipotong halus, yang kita potong halus, kita masukkan dan kita aduk lagi. Lalu kita beri 1 butir telur, kita masukkan. Nah, seperti pernah saya bilang waktu bikin kroket ya, telur ini selain menambah rasa enak pada adonan kentang, juga berfungsi untuk merekatkan supaya pada saat digoreng tidak pecah ya, atau tidak hancur kentangnya. Kita aduk sampai rata ya, kita aduk-aduk terus sampai rata ya. Nah, kalau sudah, kita bisa mulai membuat buletan atau membentuk kentang ini menjadi perkedel sesuai selera kita. Ini tangan saya sudah bersih ya teman-teman, saya sudah cuci tangan pakai sabun. Ya, sudah. Ini kita adonin lagi, barangkali tadi kurang rata bumbunya. Oke, setelah itu kita bisa bentuk. Terserah, kalau teman-teman suka bulat perkedelnya ya bulatan aja, nanti digoreng. Tapi kalau mau dibulatkan lalu digepengkan seperti ini juga nggak masalah. Ini saya buat bulatan dulu ya, lalu saya gepengkan. Oke, ini satu persatu kita bentuk sampai semuanya beres ya. Nah, ini udah banyak yang jadi. Usahakan waktu membuat bulat-bulatnya yang cukup padat ya teman-teman, agar dipadatkan, atau seperti ini agak digepengkan juga agak dipadatkan supaya nggak pecah ya. Oke, ini semua udah jadi teman-teman, kita siap goreng di minyak yang panas ya. Nah, setelah semua kita bentuk dan kita panaskan minyaknya sampai benar-benar panas, kita bisa goreng perkedelnya. Kita goreng sampai nanti berwarna kuning kecoklatan ya teman-teman, supaya cantik. Walaupun ini bahannya juga sebenarnya sudah matang, tapi kalau digoreng sampai kuning kecoklatan akan lebih menarik dan menambah selera saat kita makannya. Oke, kita goreng semuanya teman-teman. Kebetulan ini 800 gram kentang tadi dibulat-bulat seperti ini, besarnya segituan, kita jadi sekitar 16 biji nih teman-teman. 16 biji dan bisa masuk semua sekali goreng. Mengaduknya pelan-pelan ya teman-teman, supaya jangan pecah. Ya, kita goreng sampai berwarna kuning kecoklatan seperti ini ya teman-teman. Sudah cantik sekali, kita bisa angkat dan kita sajikan ya. Perkedel ini walaupun tanpa tambahan apa-apa ya, nggak ada daging, nggak ada apa yang lain, tapi rasanya enak sekali teman-teman. Jangan ngomong-ngomong ya, saya sendiri kalau suruh makan perkedel hangat-hangat seperti ini bisa habis lebih dari 5 biji loh. Rakus apa doyan ya. Oke, kita angkat semuanya teman-teman. Oh ya, kalau misalkan teman-teman ingin bikin yang bervariasi, bisa aja ditambahkan di bahan ini dengan kornet atau cabai rawit potong atau ayam cincang yang sudah dimasak dulu sebelumnya. Ya bolehlah teman-teman berkreasi sendiri dengan perkedel ini ya. Oke, inilah teman-teman hasil perkedel yang sudah kita goreng. Original namun rasanya enak dan lezat sekali, gurih, asin, nikmat deh. Nah, terima kasih teman-teman sudah menyimak video ini dari awal hingga akhir. Silahkan mencoba dan jangan lupa subscribe channel ini ya teman-teman. Sampai jumpa di masakan Papi Ipan berikutnya.